di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Bacaan-bacaan suci yang sebentar lagi akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana saya membuka diri saya, memiliki sebuah hati yang siap untuk membantu, sebuah hati yang siap merelakan diri, mengorbankan diri demi sesama saya yang ada di sekitar, yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan saya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperhatikan semua orang, tetapi terutama mereka yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, janganlah kami tinggal berdiam diri melihat kelaliman atau ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, siapa di antara kita yang senang untuk menjadi orang miskin? Angkat tangan. Senang menjadi orang miskin? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa di antara kita yang senang mau menjadi kaya? Angkat tangan. Wah, angkat tangan. Halo. Ini miskin juga tidak jelas, tidak angkat tangan. Kaya juga tidak jelas, tidak mengangkat tangan. Mau jadi apa? Mati saja. Siapa di antara kita yang mau mati cepat? Angkat tangan. Ada tidak? Hah? Tidak ada. Siapa yang mau hidup terus, tidak mati? Yang hidup terus tidak mau mati, itu berarti dia mau jadi kaya. Kaya tetapi baik, kaya tetapi
pasti baik. Tidak selamanya orang kaya itu penuh perhitungan. Saya coba membagi sebuah cerita tentang seorang ibu. Harap nama yang saya sebut ini kalau memang klop dia punya nama jangan tersinggung ya. Jadi ada seorang ibu yang namanya Ibu Mia Hantam. Siapa yang namanya Ibu Mia Hantam? Angkat tangan. Tidak ada. Oh baik. Jadi pasti tidak ada yang tersinggung karena nama tidak ada tersinggung. Ibu Mia Hantam adalah orang yang paling kaya di kampungnya. Entah kampung apa tetapi bahwa di kampungnya. Dan bahkan di seluruh kecamatan. Ibu Mia Hantam mempunyai sawah beberapa hektar yang menghasilkan padi belasan ton pada setiap musim panen. Dia mempunyai ratusan ekor sapi dan kerbau serta domba yang menghiasi punggung-punggung padang berbukit-bukit di sekitar kampung halamannya. Rumah kediaman Ibu Mia Hantam cukup besar dan bagus. Bahkan dia juga mempunyai beberapa kendaraan angkutan umum yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten. Itulah kekayaan yang dimiliki oleh Ibu Mia Hantam. Banyak orang mengenal Ibu Mia Hantam bukan hanya karena dia kaya, tetapi karena dia baik. Beberapa ton padinya selalu disumbangkan untuk beberapa panti asuhan. Para gembala ternakan diberinya imbalan yang layak dengan sistem bagi hasil. Apabila ada kawanan ternaknya merusakkan tanaman orang, langsung dibayarnya tanpa diminta oleh orang yang mengalami kerugian. Rumah Ibu Mia Hantam tidak pernah sepi. Dengan ramah tamah, dia memberi penginapan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Dia juga biasa memberi pinjaman kepada orang yang tertimpa kesulitan dengan bunga yang amat kecil. Dia beri pinjam uang. Ada di antara kita dia pinjam habis tidak pernah bayar. Dia tahu pinjam tapi tidak tahu bayar. Dia tahu pinjam saja. Anak-anak sekolah dari kampung yang menggunakan jasa angkutannya diberinya harga khusus. Jadi ada harga khusus untuk anak-anak sekolah. Setiap tahun sebulan-bulannya pada waktu Paskah dan Natal, dia membagi daging untuk warga kampungnya dengan cuma-cuma. Natal Paskah dia bagi daging dengan cuma-cuma. Jadi tadi ada yang takut angkat tangan untuk menjadi orang kaya, jangan sampai dia takut. Natal Paskah dia mungkin mau bagi daging kepada kita atau apa itu, makanya tidak mau angkat tangan. Jadi Ibu Mia Hantam dia setiap perayaan Natal Paskah selalu sembelih hewan besar lalu dia bagi kepada orang-orang di kampung itu. Ibu Mia Hantam adalah orang kaya yang mempunyai hati kepada orang lain. Dia punya hati kepada orang lain. Dia pernah berkata demikian, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Dan inilah cara hidup, prinsip yang selalu dipegang kuat oleh Ibu Mia Hantam yang sungguh-sungguh mempengaruhi hidupnya. Semakin banyak memberi, semakin banyak kita terima. Kita punya semakin sedikit memberi, semakin banyak kita terima. Jadi kita beri sedikit untuk mengharapkan terima yang banyak. Beda dengan prinsip hidup dari Ibu Mia Hantam ini. Tidak banyak orang kaya yang baik seperti Ibu Mia Hantam. Karena pada umumnya orang kaya itu penuh perhitungan. Segala yang diperoleh dengan susah payah
harus tetap dipertahankan. Tidak boleh hilang begitu saja. Orang kaya gampang sekali menuduh orang miskin dengan kata-kata bodoh dan malas. Padahal ada banyak orang miskin yang bekerja keras tetapi tidak pernah menjadi kaya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu contoh hidup orang kaya yang dikemukakan Yesus di dalam perumpamaan, secara pintas orang kaya itu tidak membuat satu kesalahan pun. Dia tidak pernah mengusir Lazarus yang miskin. Dia juga tidak pernah mengolok Lazarus. Dia juga tidak mengganggu Lazarus. Bahkan Lazarus yang mengganggu dia dengan memasuki halaman rumahnya. Lazarus pun tidak meminta apa-apa, lalu orang kaya itu menolaknya. Tetapi kisah yang ditampilkan pada hari ini berakhir dengan satu kenyataan bahwa orang kaya masuk neraka dan orang miskin masuk surga. Apa sebenarnya alasan orang kaya itu masuk neraka? Dia tidak hidup sesuai dengan prinsip membantu orang yang susah, diminta atau tidak diminta. Betul bahwa Lazarus tidak mengeluarkan ucapan meminta bantuan, tetapi kehadirannya adalah tanda bahwa dia meminta bantuan. Tetapi orang kaya itu tidak peduli dengan kehadiran seorang Lazarus. Saudara-saudari, banyak orang kaya atau berada membenarkan diri dengan kata-kata ini. Orang-orang miskin kalau ditolong, mereka semakin menggantungkan diri kepada kita. Padahal sebaliknya, ada juga banyak orang yang telah menjadi kaya karena mereka menggantungkan dirinya pada orang miskin. Atas nama orang miskin, mereka mendapat proyek yang keuntungannya lebih besar untuk mereka daripada orang miskin. Orang-orang miskin biasanya mendapat upah yang kecil kalau bekerja pada orang kaya. Akibatnya orang miskin tetap menjadi miskin dan orang kaya menjadi semakin kaya. Bisa jadi bahwa orang kaya lebih menggantungkan diri pada orang miskin daripada orang miskin menggantungkan dirinya pada orang kaya. Tetapi banyak orang tidak menyadarinya akan hal ini, kecuali barangkali cerita yang ditampilkan hari ini tentang Ibu Mia Antam sungguh-sungguh membantu kita untuk bisa melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana saya menghayati apa yang saya miliki yang sudah diberikan Tuhan untuk saya, dan bagaimana saya membuka diri kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semoga hidup kita pun senantiasa selalu diperbaharui dan senantiasa selalu disadarkan akan panggilan hidup kita, senantiasa selalu peduli dan terbuka, membuka uluran tangan kasih kepada siapa saja yang berkekurangan dan yang membutuhkan bantuan dari kita. Jangan kita menutup mata, hati, telinga kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan di antara kita yang hidup sungguh-sungguh menderita dan menaruh harapan belas kasihan dan pertolongan dari kita. Mari kita merenung dan merenung. Kami serahkan kepada
penyembahan-Mu. Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah kami orang-orang jujur dan adil demi Yesus Putra-Mu yang telah menjadi miskin dan tertindas, agar dapat memberkatnya kami serta membawa damai sejahtera, sebab Dialah Tuhan dan Pengacara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini. Kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, kudus, kudus Allah, yang mengisi surga dan bumi, menyembah Dia.
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, pimpinan superior SPD General di Roma, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Buddha Allah, Santo Yosef, membelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitahukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajang sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya katakanlah saudara kepada saya, tetapi saudara saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Dia tidak akan
mendengarkan Nabi Musa serta para nabi dan mengakui bahwa Yesus, putra Abraham sejati, merupakan pelaksanaan sabda. Kami mohon, jadikanlah kami putra dan putrimu berkat sabdanya, dan semoga rohnya menjiwai kami dalam mengamalkan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada Pater Lino yang hari ini sudah dengan berani memimpin misa. Jadi hari ini misa yang pertama beliau buat di satu. Jadi memang kita belajar, tetapi kalau kita tidak pernah praktek apa yang kita pelajari, itu kosong. Learning without practicing is nothing. Jadi Pater sudah berupaya, hari ini dia memimpin misa. Jadi semalam kami lagi tugas. Pater bilang dia siap untuk memimpin misa, tetapi kita lagi beban. Saya bilang siap, saya bisa ambil renungan, lalu yang lain-lain, lalu yang sisanya itu Pater ambil. Dan hari ini Pater telah menunjukkan, tetapi pun masih sedang berjuang. Tetapi Pater, today you have done well. Okay? Yeah. So kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi masih kita terus belajar. Selamat pagi semua. Saya masih belajar bahasa Indonesia, tapi saya suka belajar bahasa. Untuk saya ini bahasa keempat bahasa. Oke. So tapi saya suka belajar bahasa Indonesia. Tapi saya belajar sekarang sendiri karena itu sangat sulit belajar bahasa sendiri. Tapi seperti Pak sudah bicara, saya mungkin akan pergi untuk belajar bahasa Indonesia di Jawa, Jogja. So setelah itu saya akan belajar yang banyak. Saya akan tahu banyak. Terima kasih Pater untuk ini chance, ini support, ini generosity. Saya tahu generosity. Ya. Ini bahasa Bisa mengerti generosity. Jadi Pater ucapkan terima kasih juga untuk saya punya kebaikan dan dukungan untuk dia, perhatian kepada dia dalam proses belajar bahasa. Terima kasih semua untuk semuanya, especially untuk kamu punya support untuk saya. Ya, terima kasih untuk dukungan dari umat juga ya. Untuk dia. Terima kasih banyak. Sebaik mari kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan ini dengan berkat penuh. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, berilah misa sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat